وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. أبنائي الطلبة حفظكم الله. Nabda liqa'an basmalah. Pertemuan yang lalu kita telah berada di pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Dan syarih hafizahullah kemudian menambahkan satu pembahasan penutup tentang timah ahkamun niyati as-sab'ah. Ahkamun niyah sab'ah. Kalau di bukunya Sofhah 44. Sebelum kita ke pasal baru, ke pembahasan yang baru, pelajaran ketiga, bab ketiga, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang niat, yang mana secara bahasa atau hakikat yang kita tahu bahwa niat itu adalah memaksudkan sesuatu yang disertai dengan niat. Nah, niat ini dalam konteks ibadah itu bukan hal yang sepele, tapi menjadi satu hal yang penting dalam diterimanya atau sahnya amal, sahnya ibadah. Dan ini beliau menjelaskan hukumnya adalah wajib secara umum, dan yang tidak mewajibkan kita harus niat itu menghilangkan najasah. Maksudnya seperti apa? Ketika kita menghilangkan najis, yang penting ain najasahnya hilang, sudah itu sudah sah. Yang penting tidak ada najisnya. Tidak perlu meniatkan apa? Untuk menghilangkan najasah. Kemudian tempat niat itu di hati, walaupun nanti bisa diungkapkan, dilafadzkan sebagai penguat. Kemudian kapan dilakukan niat itu? Secara umum niat dilakukan di awal ibadah, kecuali dalam mazhab Syafi'i dalam bab puasa, niat seseorang yang akan puasa Ramadan diniatkan ketika malam. Maka ada istilah 3T: tabyid, ta'yin, sama tikrar. Ulang coba. Tabyid, ta'yin, sama tikrar. Setiap orang yang mau puasa Ramadan, dia setiap malam meniatkan ulang. Jadi satu niat tidak boleh digabungkan dengan kewajiban yang lain. Jadi puasa hari pertama, nanti puasa hari kedua diniatkan. Secara umum seperti itu. Walaupun nanti ada ikhtilaf tentang niat dalam berpuasa. Maka ada tisah tabyid, niat puasa Ramadan dilakukan pada malam harinya. Kemudian yang terakhir, syaratnya itu seseorang yang diterima amalnya selain niatnya itu ya dia Islam, yang dia tamyiz, mampu membedakan yang baik, mampu membedakan yang buruk. Kemudian tidak menafikan niat itu. Misal dia melakukan sholat, kemudian di tengah-tengah aku niat sholat tahiyatul masjid, tapi di tengah-tengah dia niatnya sholat yang lain. Nah, itu tidak boleh. Niat itu ya harus dilakukan kemudian dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketika sudah masuk niat A, di tengah-tengah dia niatnya beda. Nah, itu nanti bisa membatalkan ibadah tersebut. Jadi niat itu ya dari awal sampai akhir. Jangan niatnya awal melakukan A, nanti di tengah melakukan B. Saya niat sholat malam, tapi di tengah-tengah enggak dah, aku mau sholat taubat. Nah, gitu. Jadi enggak boleh kayak gitu. Kemudian fungsi niat itu apa sih? Fungsi niat itu yang paling utama adalah membedakan
ibadah dengan adat. Kemarin di awal kita membahas tentang bab wudu. Seseorang kalau wudu itu minimal niatkan dua hal. Apa? Toharoh li sholah atau apa? Coba diingat-ingat. Iya, menghilangkan najis, izalat najasa. Jangan cuma untuk nyegerkan doang atau cuma menghilangkan kantuk. Maka wudhu yang diniatkan, walaupun wudhunya benar rukunnya, dari membasuh muka, kemudian tangan dan kaki urut semuanya sesuai rukunnya, tapi niatnya aku cuma pengen seger doang, wudhunya nggak sah. Hatta orang mandi biasa, ada orang junub, dia mandi biasa, dia nggak niatkan untuk menghilangkan najasah itu tadi atau menghilangkan hadas tadi, ya dia nggak sah nanti mandinya. Maka niat itu merupakan satu hal yang kemudian menjadi penentu sah atau tidaknya suatu amalan atau ibadah. Ini yang ditekankan oleh beliau hafizahullah. Begitu pula tamyizul ibadat ba'dhuha an ba'd, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat puasa orang yang di satu Ramadan dalam mazhab Syafi'i, kemudian di 2 Ramadannya dia harus niatkan lagi, yaitu membedakan antara puasa hari pertama dengan puasa hari kedua. Makanya ketika di masjid-masjid beberapa kan setelah sholat tarawih kemudian dilafadzkan bareng-bareng nawaitu shoma ghadin an ada ifardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, terus kayak gitu. Baik, itu bab niat. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, nawaqidul wudu'i wa ahkamul hadasi, pembatal-pembatal wudu dan hukum-hukum seseorang yang hadas atau terkena najis. Sebelum masuk ke syarah, coba tolong dibaca matanya dulu. Matanya ada 1 halaman, safhah ats-tsaniyah wal khamsin. Ats-tsaniyah wal khamsin, matnil mukhtasar latif. Qari' man? Anam. Iqra sari'an matnihi thumma nabda bi syarhi ba'da qira'ati al-matan. Naam, fadhal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi nawaqidil wudu'i wa yanqudul wudu'a 4 asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli wad-duburi. Wal-thani zawalul aqli binawmin aw bighayrihi illa nawma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Al-thalithu iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini. Ar-rabi'u masu qubulil adami aw halqati duburihi bi batni rahati aw butunil asabi'i. Naam, sant. Sekarang kita baca syarahnya. Siapa yang baca syarahnya? Oke, san. Asyarhu بعد فراغ المصنف رحمه الله من بيان فروض الوضوء وسننه شرع في بيان ما ينقض الوضوء وما يحرم على المحدث حدثا أصغر wasanatanawalu dzalika fi hadzal darsi. Nah, ini untuk korek nanti tolong ditentukan, dibaca dulu sebelum kita dars supaya tidak keliru bacanya. Oke.
Terjemahkan dulu sebentar. Setelah musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan kewajiban-kewajiban rukun-rukun wudhu dan sunah-sunahnya, beliau menjelaskan apa-apa yang membatalkan wudhu. Beliau memulai pada pembahasan apa-apa yang membatalkan wudhu dan apa-apa yang mengharamkan, yang haram dilakukan oleh seseorang yang berhadas kecil. Dan kita akan mendapatkan penjelasan membahasnya. tentang itu. Kita akan membahasnya pada pelajaran ini. Kita akan membahasnya pada pelajaran ini. Nah, awalan nawaqidul wudu'i. Al-murad bin nawaqid, baca. Tolong biasakan ya, kalau dars apapun itu, tolong jangan ngobrol sendiri, ini penting. Kalau ngobrol sendiri jangan pakai suara. Ya, tolong. Terdengar suara ngobrol ini, jangan ngobrol, biasakan ini. Saya tadi siang sudah menasihati satu kelas 10 tuh supaya tidak meremehkan pelajaran. Di antara meremehkan itu ya ngobrol sendiri, atau ketika sudah jamnya harusnya gurunya udah siap tinggal memulai tapi masih rapi-rapi. Itu namanya tidak baik itu. Semoga tobat kelas 10. Baik, lanjut. Koreknya sendiri. Al-muradu bin nawaqidi Al-asbabu allati yantahil wudu'u tulu biwujudi wahidin minha wa yu'abbiru anha bil ahdath. Yang disebut nawaqid itu apa? Pembatal-pembatal itu sebab-sebab yang wudu itu terhenti, batal dengan adanya satu dari sebab-sebab itu yang disebut dengan hadas. Wa nawaqidul wudu'i mahsuratun bi arba'ati asya'a yalladzi dzakaraha al-musannifu fala naqdha bi ghairiha ka'aqlil lahmil ibil wal hijama. Dan pembatal-pembatal wudu itu terbatas pada 4 perkara, yaitu disebutkan oleh musannif, maka tidak batal selain yang disebutkan 4 perkara itu, seperti makan daging unta dan berbekam. Nah, ini adalah maudhi' atau tempat yang di situ ulama nanti berbeda pendapat tentang hijamah, bekam ataupun makan daging unta. Kita nggak akan bahas ini. Berarti dalam mazhab Syafi'i yang dijelaskan dalam Mukhtasar Latif, makan daging unta atau berbekam tidak membatalkan wudu. Oke. Yang pertama, wa hadhihi nawaqidhu hiya al-khariju min ahadis sabilaini al-qubulu awid duburi. Dan pembatal-pembatal itu adalah, yang pertama, apa-apa yang keluar dari salah satu lubang, salah satu jalan depan atau belakang. Ya, dibaca sekarang. Ala ayyi sifatin Boleh kakak juga boleh, kakak boleh baca, silakan. Kakak boleh baca, gantian boleh. Ya. Ala ayyi sifatin kana al-khariju, ay sawa'un kana tahiran aw najisan, khaffan aw rataban. Jim. Oh, jaffan aw rataban, mu'tadan aw nadiran. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, terjemahkan. Bagaimana bentuk sesuatu yang keluar itu, yaitu entah itu dia suci atau najis, ringan, kering atau basah, mu'tadan aw nadiran, yang biasa keluar ataupun yang tak biasa atau keluar. Yaitu seperti yang terdapat pada hadis Abu Hurairah
bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila kalian berhadas hingga dia berwudu. Oke. Apa sih yang keluar suci contohnya? Mani, Ustaz. Ya, sebelum mani ini. Nanti kan ini ada penjelasan khusus. Nih Zul langsung mani ini. Lupa sih. Misal itu keluar kan kadang masuk biji keluar biji. Biji atau cacing. Itu kan sesuatu yang mutanajis. Sesuatu yang mutanajis itu berarti ketika najisnya dihilangkan berarti dia sesuatunya itu apa? Suci. Jadi kalau keluar misalnya ya entah itu yang suci seperti biji, kan ada kan luwak makan apa itu? Kopi. Berarti kopi luwak itu halal enggak? Halal. Setelah dibersihkan dari kotoran-kotoran najis-najis. Itu termasuk yang suci karena keluarnya barangnya aslinya suci. Kalau yang najis ya darah, yang biasa keluar berarti ya kotoran, entah BAK atau BAB air dan sebagainya yang tidak biasa juga bisa nanah ataupun juga darah, itu juga yang kering ataupun yang basah, itu disebutkan semua oleh beliau, itu juga membatalkan wudu. Hadisnya apa? Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, sekarang baru pembahasan tentang mani. Sekarang boleh. Wastathna fuqaha asy-Syafi'iyyah al-maniyyu fa inna khurujahu la yanqudul wudu'a likaunihi yujibul ghusla wa huwa a'zam khususi kaunihi maniyan fala yujibul adna wa huwa al-wudu'u ma'mumin Bi'umumi kaunihi kharijan ala tafsili yudhkaru fil kutubi al-mutawwala. Nah, jadi di sini para fuqaha Syafi'iyah mengecualikan pembahasan tentang mani. Sesungguhnya keluarnya mani itu tidak membatalkan wudu. Karena keberadaannya itu menyebabkan seseorang harus mandi. Mandi dengan wudu lebih mana? Lebih berat mana? Jenisnya. Mandi. Nah, ini karena ada pembahasan khusus yang dibahas oleh ulama. Dan diantaranya keluar mani itu tidak membatalkan wudu. Misalnya gimana? Misalnya orang berpikiran yang menimbulkan syahwat tiba-tiba keluar maninya, ya enggak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Ya, yang di belakang dia yang paham enggak itu? Baik. Wa maf enggak usah sebut ini. Yang sering berpikir sesuatu yang kemudian keluar kayak gitu, ya ini berarti wajib mandi, tapi dia wudunya enggak batal. Jadi pembahasan fikih ya. Wa mafhum qaulil musannif min ahadis sabilaini al-qubuli wa awid-duburi annal kharija min ghairihima la yanqudul wudu'a fa khurujud dami minal fami awil anfi aw nahwihima la yanqudul wudu'a. Dan pemahaman dari perkataan musannif di sini bahwa yang keluar dari selain keduanya tidak membatalkan wudu. Darah yang keluar dari hidung, dari mulut, dari kulit tidak membatalkan wudu. Adapun mungkin kalau terkena darah yang konteksnya banyak itu baru membatalkan wudu. Yang kedua, lanjut. Zawalul aqli binaumin aw bighairihi illa nauma mumkinin Mumakkinin illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Yang kedua apa itu? Hilang akal
dengan tidur atau selainnya. Karena tidur atau selainnya, kecuali tidur yang menyentuh tanah, Apa yang menyentuh tanah? badan, pantatnya. Jadi di sini yang disebut tidur mumakin itu adalah tidur yang mana pantatnya itu nempel sama tempat duduknya, imma di lantai atau di tanah atau di jok motor atau di tempat kendaraan dan sebagainya, itu namanya mumakin. Nah, di sini disebutkan ai anna zawal al-aqli binaumin au jununin au sukrin au igma'in yang qudul wudu'a. Yang disebut selain hilangnya akal itu sebab tidur atau selain tidur, yaitu junun. Apa junun? Sukrin, Mabuk, igma, pingsan. Mungkin misal itu epilepsi, kesurupan, itu juga membatalkan wudu karena hilang akalnya. Hal ini berdasarkan dari hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ainu wika'us syahi, faman nama falyatawaddo." Mata itu pengikat dubur, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Karena kalau orang tidur itu kan dia nggak tahu apa yang keluar dari duburnya, entah itu gas, angin, ataupun cairan, ataupun yang sebagainya. Berbeda dengan orang yang kemudian bangun. Nah, di sini musannif juga masih menjelaskan, wa in kana naumu yanqudul wudu'a fa inna zawalal aqli bi jununin aw sukrin aw igma'in nakidun min babin aula. Kalau tidur itu membatalkan wudu, maka hilangnya akal itu misal gila, mabuk, pingsan, itu tentu lebih membatalkan wudu. Karena tidur aja yang masih konteksnya normal itu membatalkan, apalagi orang-orang yang disebutkan tadi. Wastathna fuqaha syafi'iyyati min naqdin naumi lil wudu'i mas'alatan wa hiya idza nama qa'idan mumakkinan maq'adatahu min mawdi'i julusihi fala yantaqidu wudu'uhu. Ulama fikih dan Syafi'i mengecualikan hal yang membatalkan wudu itu pada sebuah masalah. Masalah yang di sini adalah nah, di sini makna tamkin ala yujadu bainahu wa baina mawdi'i julusihi tajafin wa taba'udun. Yang disebut duduk tamkin tadi atau mumakin tadi adalah dia memastikan antara bokongnya sama alasnya tadi tidak ada celah. Nah, ini dibahas lagi. Jadi kalau konteksnya misal ada orang duduk, kemudian dia itu posisinya tidak dalam keadaan duduk dan pantatnya nempel, itu berarti wudunya batal. Oke. Wastuniyat hadhil mas'alah li hadithi anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Wa fi riwayatin hatta tahfiqa ru'usuhum illa annahu yusannu liman nama ala hadhihi lahiyati an yatawadda'a khurujan min khilafil fuqaha. Dan masalah ini dikecualikan karena ada hadis yang kemudian menerangkan bahwa sahabat Nabi itu dulu ketika tidur kemudian mereka itu tidak wudu langsung sholat. Dalam dalil riwayat lain itu sampai menunduk kepalanya kayak ngangguk-ngangguk gitu. Nah, di sini kemudian syarih memberikan penjelasan lebih amannya disunahkan tetap wudu supaya keluar dari khilaf ulama. Nah, di sini ada khilaf ulama, apakah duduk kemudian nunduk-nunduk tadi itu membatalkan wudu enggak sih? Karena konteksnya kan kadang
seperti yang Anda lakukan besok itu biasanya. Sebagian Anda itu ketika khotib itu kan kadang itu gimana itu kalau duduk kemudian badannya sampai ke lantai itu termasuk memakin nggak tuh? Bokongnya nempel nggak tuh? Nah, kalau bokongnya nempel, wudu itu karena batal itu jelas. Kan ada beberapa oknum itu, walaupun banyak oknumnya, itu duduk kemudian badannya nempel ke lantai, lah bokongnya ngangkat nggak tuh? Kalau bokongnya ngangkat, berarti dia batal wudunya. Gitu ya. Ini unik juga. Wa kharaja bin naumi an-nu'asu fala yantaqidu bihil wudu. Dan keluar dari pembahasan tidur itu ngantuk. Ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Nah, yang disebut ngantuk atau tidur itu disebutkan wa min alamatin naumi ar-ru'ya. Wa min alamatin nu'asi sima'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Kama fa'alta fil fasl. Illa man rahima rabbuh. Dan tanda-tanda naum itu ngimpi. Di antara tanda-tandanya dan tanda-tanda ngantuk itu dia masih mendengarkan percakapan suara sekitarnya walaupun dia tuh nggak ngeh apa yang diomongkan, itu ngantuk. Wa idza syakka syakhsun hal nama au na'asa au hal nama mumakkinan au la fala yattaqidu wudu'uhu li anna al-asla baqa'u taharah. Kalau ada orang kemudian bingung, aduh aku tadi tidur apa enggak ya? Aku mau makin enggak ya? Bokongku itu tadi nempel enggak ya? Ya kalau dia dalam keadaan keraguan, maka kembali ke asalnya. Asalnya dia itu suci. Maka toharoh ini kemudian dianjurkan harus yakin. Jadi kalau kamu dalam kondisi sholat, aku kentut enggak ya? Ya kalau kentut tuh minimal ada tandanya, entah keluar suaranya atau tercium baunya. Ya, kalau kamu misal sholat, saya ragu nih sudah batal atau tidak, kamu tidak menemukan tanda-tanda itu, ya kamu kembali ke asal, kamu masih suci. Gitu. Ini penting ini karena beberapa kasus itu ada orang kemudian ragu dalam sholatnya, takbirnya berkali-kali itu. Allahu Akbar, balik lagi, Allahu Akbar, balik lagi, Allahu Akbar. Itu sampai Allah, sampai gini-gini, muter. Maka kalau udah belajar kayak gini, tidak perlu lagu itu. Ini kalau dia ngerasa tidak mendengarkan atau tidak melihat tanda-tandanya, berarti masih suci. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini. Sentuhan langsung antara laki-laki yang besar dan asing, maksudnya tidak mahram. Nah, di sini berarti interaksi dua jenis ya. Kalau satu jenis itu tidak membatalkan. Wa dzalika liqauli ta'ala aw lamastumun nisa wa la yahsulu naqdu illa bi khamsati syurutin hiya al-awwal an yakuna at-talaqi bila ha'ilin yafsilu baina basyarataihima. Jadi wudu ini tidak batal kalau misal ada penghalang walaupun kain tipis antara laki-laki dan perempuan yang dia non mahram. Nanti disebutin ini. Yang mahram itu apa aja? Mahram apa muhrim? Kalau muhrim di Mekah tuh pakai baju ihram muhrim. Yang kedua, an yakun talaqi bil basyarah wa hiya zahiru jildil insan la bi ghairiha. Falamsu sya'ri was-sinni waz-zufri la yanqudul wudu. Bersentuhan kulit, yang disebut kulit itu adalah bagian terluar dari manusia. Tidak dari selain kulit itu. Bersentuhan dengan kulit itu tidak dianggap itu, yang tidak dianggap kulit itu ya bagian apa? Rambut, gigi, kuku, itu tidak dianggap. Di sini ada ikhtilaf ulama. Kalau misal nyulek mata,
Nah, ini dibahas juga. Jadi kalau Ibnu Hajar bilang mata itu tidak masuk itu bagian terluar. Jadi kalau ada misal laki-laki atau perempuan keculuk matanya sama ini, ya berarti nggak batal wudhunya. Tapi kalau Imam Romli bilang itu masuk. Jadi orang nyulek masuk. Termasuk lidah, gusi. Lidah dan gusi termasuk nggak tuh? Tiba-tiba orang nyodok kena giginya atau gusinya. Lidahnya ya lidah. Lidah tidak masuk dalam konteks apa? Basyarah tadi. Yang ketiga, an yakuna baina dzakarin wa unsa. La baina dzakarin wa dzakarin au unsa wa unsa fala naqdhu bidzalika walau kana lamsu bisyahwah. Ini berlaku cuma laki perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal, perempuan tidak batal dengan perempuan. Walaupun itu menyentuhkan dengan syahwat. Kalau khunsa kayak mana? Batal enggak tuh? Yang keempat, an yakuna balagha haddis syahwah wa dhabitus syahwah intisyaru dzakari fir rajuli ay intisabuhu wa mailul qalbi fil mar'ah fala naqda bilamsi dzakarin li unsa sawhiratin wala tushtaha wala aksihi. Dia sampai ke titik syahwat atau titik nafsu. Enggak usah nyebut merek ya. Ukuran syahwat di sini kata beliau 2. Nah, ini enggak usah diterjemahin ya. Pokoknya intisyaru dzakari fil rajuli ay qama wartafa'a. Itu salah satu tanda syahwat. Kalau sudah bisa koma atau wartafa'a berarti sudah dianggap itu ya. Kalian sudah bisa koma kan? Wa mailul qalbi, maksudnya ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ini tidak berlaku kepada orang-orang yang kemudian sentuhan laki-laki kepada anak kecil yang dia tidak punya syahwat atau tidak punya rasa. Jadi kalau sama anak kecil enggak. Terakhir, an yakuna ajnabiyaini ay ghairu mahrumaini fala naqdha bilamsi unsa min maharimihi binasabin aw radha'in aw musaharatin wa hunna 18 yattadhihna min khilali syaklil ati. Yang selanjutnya yang membatalkan tuh hanya ajnabi. Ajnabi itu maksudnya bukan mahram. Bukan mahram itu ada 3 sebab. Sebab nasab, sebab musyawarah, perbesanan, perkawinan, atau asnaf 18 golongan. Dari golongan yang karena nasab, al-um, ibu, al-bint, anak perempuan, al-ukh, saudari, al-ammah, bibi dari ayah, al-khalabi dari bintul akhi, keponakan dari saudara, bintul ukhti, keponakan dari saudari. Itu berapa asnaf berapa? Tuh 7. Berarti kurang 11 lagi. Yang kedua, mahram dari persusuan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ibu dari persusuan. Kemudian saudari anak perempuan, kemudian saudari, bibi dari ayah, bibi dari ibu, sama kayak di atas tadi, bedanya itu hubungannya persusuan. Yang terakhir dari musyawarah itu ada 4. Yang pertama ummuz zaujah, siapa itu? Ibu mertua. Bintu zaujah, enggak, bintu zaujah bukan ipar. Anak tiri. Ada yang anak tiri. Zaujatul ab, ibu tiri. Zaujatul ibn, mantu. Enggak pakai tiri. Ya. Ya. 4 itu ya.
Jadi empat itu adalah mahram. Artinya kalau bersentuhan tangannya tidak membatalkan wudhu. Jadi perhatikan juga teman-teman. Jangan ketika ada acara tertentu kemudian bermudah-mudahan untuk salaman dan sebagainya. Rapena, rapopo, sitik wae. Itu kan kadang gitu, ngono wae. Tidak. Kalau kamu tak tahu, jadi perhatikan agar menjaga batasan tersebut gitu. Jangan mengeneralisasi biasa aja gitu. Artinya ini juga menjadi batasan kita juga. Enggak semuanya kita kemudian tasafahi. Ini santri yang sudah belajar kemudian menjaga ya. Kadang karena ngerasa wis biasa, wis rapopo, kemudian enggak menjaga itu. Untuk poin terakhir kita lanjutkan sedikit mungkin ya. Itu baru adzan itu ya. Baru adzan, oke. Yang keempat, massu qubulil adamiyyi au halqati duburihi bi batinir rahati au butunil asabi'. Massu apa massu? Menyentuh. Kalau lamsu itu saling gitu ya tadi. Kalau massu itu nyentuh aja. Qubuli adami, kemaluan orang atau lubang duburnya dengan telapak tangan atau telapak jari. Wa dzalika li hadisi Busrah binti Safwan radhiyallahu anha annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Wal muradu bi batin rahati wa butunil asabi' ma yastatiru 'inda wad'i ihdar rahataini 'ala al-ukhra ma'a tahammulin yasir fala naqda idza hasala massun lil farji bi ru'usil asabi'i aw bi harfil kaffi mathalan. Gampangnya gini. Kalau kamu meletakkan kedua telapak tangan, itu kan ada yang nempel tuh. Coba kamu. Nah, yang menempel di antara kedua telapak tangan itu ketika memegang kemaluan itu berarti batal wudunya. Ada nggak yang posisi yang nggak nempel? Mana? Mananya? Nah, itu namanya yang bagian kepalanya ini, bagian jari yang ini. Ini kalau nempel nggak batal. Kan gini kan ceritanya. Nah, bagian sininya kan nggak nempel tuh. Bagian yang nggak nempel itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini penjelasan idza hasala masul farji bi ru'usil asabi au bi harfil kaffi mathalan. Maksudnya gitu tadi. Bagian yang kemudian tidak nempel ketika di dempetkan itu tidak membatalkan wudhu ketika dia apa? Nyentuh kemaluan. Nah, ini yang unik. Wa yantaqidul wudu'u sawa'un man massa farji nafsihi au farji adamiyyin akhar saghiran au kabiran dzakaran au unsa. Ya, mau megang punya sendiri, punya orang, laki-laki perempuan, itu membatalkan wudu. Wa yantaqidu wudu'ul masi faqad dunal mamsus bi khilafil ladzi qablahu fa yantaqidu wudu' al-lamis wal malmus. Di pembatal yang sebelumnya itu, kalau laki-laki megang perempuan yang dia itu ajnabi, dua-duanya batal tuh. Tapi kalau yang ini enggak, yang megang doang, jadi yang kemaluannya kepegang enggak batal. Beda tadi yang sentuhan. Kalau sentuhan tadi antara laki perempuan, dia batal tuh. Jangan dicoba-coba, ini enggak usah. Nah, ini terakhir tatimah penutup. Bainan naqidus salis war rabi' furuq yattadhihu ba'dhuha min khilali hadhil jadwal. Antara pembatal ketiga dan keempat itu perbedaan-perbedaan yang dijelaskan pada jadwal tadi. Yang pertama, lamsur rajuli lil mar'ah, yang kedua masul farj. Kalau yang laki-laki menyentuh perempuan itu dua-duanya batal. Tapi kalau yang satu memegang kemaluan tadi, yang batal yang megang doang. Yang dipegang enggak batal. Yang kedua, la naqdha bihi illa baina dzakarin wa unsa.
Nggak batal kalau megangannya antara laki-laki dengan laki-laki yang tadi. Yang kedua, ini mau laki-laki, perempuan, kecil, besar, semua membatalkan kalau megang kemaluan. Yang ketiga, la yakunu naqdu bihi illa bilamsin baina syakhsaini. Maksudnya apa? Kalau dia megang kulitnya sendiri tidak batal. Nah ya, kalau yang megang kemaluan, ya dia walaupun megang kemaluannya sendiri dia batal. Maksudnya gitu. Yang keempat, yantaqidul wudu'u idza hasala lamsu bi ayyi makanin minal basara. Kalau laki-laki perempuan kemudian nempel di posisi manapun kecuali yang disebutkan tadi, rambutkah atau gigikah atau yang mana tadi? Mata, yang ikhtilaf tadi, maka semua bagian badannya kalau ketempel tanpa hail, pelindung atau sater atau kain yang tipis itu membatalkan. Tapi kalau yang kemaluan tadi yang tidak membatalkan itu yang bagian yang ru'us tadi. Ya. Nah yang keempat, yang kelima, perbedaan antara memegang laki-laki dan perempuan dengan memegang kemaluan. Kalau memegang laki-laki dan perempuan tadi adalah membatalkan kalau dia tuh pakai syahwat. Kalau nggak syahwat, memegang antara laki perempuan dengan anak kecil tadi tidak membatalkan wudu. Kalau yang memegang kemaluan pakai syahwat ataupun nggak pakai syahwat nggak masalah, itu langsung wudu batal, wudunya batal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa memahami ilmu ini, mengamalkannya, dan Allah kemudian berikan kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian ini insyaallah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.